Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Baik anak-anak, tetap semangat ya untuk hari ini. Hari ini kita bertemu di tema 2, selalu berhemat energi. Subtemanya 1, KD 3.5 muatan IPA kelas 4. Oke, tujuan dari pembelajaran sekarang yaitu siswa dapat mengenal berbagai sumber energi, melakukan percobaan tentang perubahan energi matahari, dan siswa dapat membuat mobil roket angin. Energi, apa energi? Nah, manusia memerlukan energi untuk menjalani kehidupan. Bayangkan, kalau tidak ada energi, manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bahwa energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Tanpa adanya energi, manusia tentu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Contohnya ada gambar di sini ya, gambar sedang bersepeda, main bola, main ketapel, dan main enjot-enjotan. Ya, itu di situ semuanya menggunakan energi yang bisa diubah ke dalam bentuk energi lain. Ada juga yang bersepeda ya. Dan ada juga sedang menyetrika. Menyetrika itu menggunakan energi listrik menjadi energi panas. Ya, untuk perubahan energi kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Melakukan percobaan tentang perubahan energi. Pernahkah kalian melakukan percobaan tentang perubahan energi? Baik, matahari merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperoleh manusia secara gratis. Coba, apakah kalian selama ini bayar ketika menggunakan matahari? Tidak, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Energi yang berasal dari matahari itu berupa panas dan cahaya. Panasnya dapat kita rasakan dan cahayanya dapat menerangi seluruh bumi ini. Kemudian semua makhluk hidup dapat memanfaatkan energi matahari sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan ya tentunya. Melakukan percobaan tentang perubahan energi matahari. Oke, kita coba ya. Kalian silahkan buka buku Erlangga halaman 4 dan coba dipraktikan. Oke, ya hanya dipraktikan saja ya, tidak disetorkan tugasnya. Oke, silahkan mencoba. Mengenal berbagai sumber energi. Selain matahari, terdapat sumber energi yang lain. Apa sih sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Banyak ya energi selain energi matahari. Ibu akan sebutkan 3 saja. Yang pertama sumber energi panas, yang kedua sumber energi kimia, dan yang ketiga sumber energi gerak. Bagaimana penjelasannya? Ditunggu ya. Baik, yang pertama adalah sumber energi panas. Apa yang dimaksud sumber energi panas? Yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contohnya ada, ya ini ada panas bumi ya, ada minyak bumi, ada batu bara juga bisa itu. Selanjutnya ada matahari. Matahari jelas menghasilkan panas. Selanjutnya ada tangan digosok-gosokkan. Itu ketika waktunya lama menggosok-gosokkan tangan itu bisa menghasilkan panas. Coba deh. Selanjutnya ada listrik. Ya, listrik itu bisa menghasilkan panas. Yang kelima ada magma. Magma itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, magma adalah batuan-batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di bawah permukaan bumi. Ya, biasanya ini dikeluarkan saat letupan gunung berapi. Begitu ya. Ini panas banget loh ya magma ini. Selanjutnya ada sumber energi kimia.
Ya, sumber energi kimia adalah energi yang dihasilkan dikarenakan reaksi suatu zat yang menghasilkan energi panas, kinetik, atau energi potensial. Contohnya apa saja? Ada pembakaran, baik itu pembakaran sampah, pembakaran kayu. Ini di situ contohnya api unggun ya. Itu termasuk energi kimia juga. Selanjutnya ada batu baterai. Mohon maaf ini bukan iklan, tapi karena ada gambarnya ini. Ya, jadi batu baterai ini dari energi kimia, sumber energi kimia. Itu bisa dipasang di mobil remote atau jam dinding. Nah, itu bisa ya. Selanjutnya ada aki. Nah, aki ini bukan aki-aki, tapi aki di sini buat di motor atau mobil bisa ya. Gitu, di generator juga pakai aki. Baik. Selanjutnya ada sumber energi gerak. Apa yang dimaksud dengan sumber energi gerak adalah sebuah sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Apa saja contohnya? Yang pertama ada air. Ya, air ini tahu kan untuk apa? Iya, jelas air mengalir itu bisa bergerak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua ada angin. Nah, angin ini dihasilkan dari perbedaan tekanan udara dari suatu tempat. Angin adalah udara bergerak yang mengalir dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah ya. Fungsi angin ini untuk apa? Untuk mempercepat perahu layar ya berjalan. Kemudian untuk menggerakkan kincir angin juga. Karena di negara Belanda itu kincir angin sangat berperan gitu ya. Selanjutnya ada listrik ya. Ini sih gambar HP dicas Bu. Iya benar. Itu kan berasal dari energi listrik, kemudian akan menjadi gerak gitu. Banyak energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi gerak jadi blender gitu ya. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya energi angin. Nah, energi angin, sumber energi angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan memiliki potensi yang besar gitu ya. Energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Seperti tadi Ibu katakan di angin ya, menggerakkan kincir angin, menggerakkan layang-layang, dan menggerakkan pohon juga. Selanjutnya membuat mobil roket angin. Ya, kita praktek ya anak-anak. Jadi nanti ada bahan-bahan yang harus kalian siapkan dan ada hasilnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca di halaman 17 ya. Kalian silahkan lakukan praktek, kemudian divideokan, dan hasil dari video itu dikirimkan via Google Classroom. Nanti akan ada format Google Classroom-nya ya yang akan Ibu share. Selanjutnya, apa sih yang dapat kita tangkap hikmahnya dari mempelajari tadi? Ada di surat Nuh ayat 15 dan 16. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit? Di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Quran surat Nuh ayat 15 sampai 16. Ayat ini menunjukkan bagaimana perbedaan sinar yang dihasilkan bulan dan matahari. Bulan tidak mempunyai sinar sendiri. Bulan hanya memantulkan sinar dari matahari. Berbeda dengan matahari yang mampu menghasilkan panas dan cahaya yang menyinari alam semesta. Matahari merupakan sumber energi di bumi. Kita harus menambah ketaatan kepada Sang Maha Pencipta matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Ya, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sudahkah kalian melakukannya?
Ya, mari kita sama-sama menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beribadah, banyak bersyukur, dan melakukan hal-hal yang baik. Baik, itulah yang dapat Ibu sampaikan anak-anak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.